Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang kita memasuki part 3 pembahasan soal-soal yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Kita masuk ke soal yang pertama di part 3 ini, yaitu soal nomor 18. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol yang licin. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya tegangan tali adalah titik-titik-titik. Nah, di sini sistem yang diberikan itu berupa dua buah benda yang dihubungkan dengan tali dan melalui sebuah katrol. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Berarti kita punya data M1 2 kg, M2 3 kg, di mana M2 itu lebih besar daripada M1. Maka arah geraknya itu nanti ke kanan, ya, dari M1 ke M2. Nah, berikutnya kita analisis ada gaya apa saja yang bekerja gitu. Kalau misalkan ada dua buah objek seperti ini, bentuknya katrol seperti ini, pertama itu masing-masing dari bendanya itu mempunyai gaya berat sebesar W. W itu kan M kali G, maka untuk M1 di sini M1 dikali G. Dan untuk M2 itu M2 dikali G. Dua-duanya arahnya ke bawah karena W itu selalu ke bawah. Arahnya ke bawah selalu menuju pusat gravitasi. Nah, yang berikutnya karena dihubungkan dengan tali, maka ada gaya tegangan tali sebesar T yang arahnya itu menuju katrol. Untuk M1 itu arahnya ke sana, ke atas. Untuk M2 juga ke atas. Selalu menuju katrol ya untuk nilai T. Nah, di sini kita tandai gaya-gaya tadi itu positif atau negatif sesuai dengan dia searah atau berlawanan dengan arah gerak. Kalau misalkan dia searah, maka nilainya positif. Jika berlawanan, maka nilainya negatif. Nah, di sini kan geraknya ke kanan dari M1 ke M2, maka M2G ini nilainya positif, T negatif, T di sebelah sini dia positif, dan M1G itu negatif. Nah, kemudian langkah yang pertama sebelum kita menghitung tegangan tali, kita itu harus mencari nilai A atau percepatan dari sistemnya. Nah, itu berangkat dari sigma F sama dengan sigma M dikali A. Di sini sigma M karena M-nya lebih dari 1. Ada 2 M ya. Maka di sini tinggal kita masukkan gaya-gaya sesuai dengan tanda tadi. M2G positif, min T plus T min M1 kali G sama dengan M1 plus M2A. Nah, di sini T-nya dicoret. Terus M2G min M1G sama-sama ada G-nya, jadi G-nya dikeluarin. M2 min M1 dikali G sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Maka A itu adalah M2 min M1 dikali G dibagi M1 ditambah M2. Atau kalau misalkan kalian mau lebih simpelnya, kalau misalkan bentuknya dua buah benda bermassa kemudian dihubungkan dengan katrol, maka besar percepatan atau A-nya itu sama dengan massa yang besar dikurang massa yang kecil dibagi jumlah massanya dikali gravitasi. Maka di sini 3 dikurang 2 dibagi 3 ditambah 2 dikali 10. Maka hasilnya sebesar 1/5 dikali 10, yaitu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mendapatkan nilai A, baru kita masuk ke tegangan tali dengan meninjau salah satu dari dua benda yang ada. Boleh M1, boleh M2. Semisal kita meninjau M1, maka ada T positif ke atas dan ada M1G negatif. Maka sigma F sama dengan M1 dikali A. Jadi ingat, kalau misalkan kita sudah meninjau M1, maka sigma F sama dengan M1 dikali A. Nah, di sini T min M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Maka T sama dengan M1 dikali A ditambah. Dari negatif di kiri pindah ke kanan jadi positif. M1 G. Sama-sama ada M1, jadi M1-nya dikeluarin. T sama dengan M1 dikali A plus G. A-nya tadi kita udah dapat 2. G itu percepatan gravitasi jadi 10. 2 ditambah 10, 12. Dikali 2 jadi 24 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 19. Balok A yang masanya 5 kg diletakkan pada bidang datar yang licin. Balok B yang masanya 3 kg digantung dengan tali dan dihubungkan dengan balok A melalui sebuah katrol. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan sistem balok tersebut. Nah, di sini ada MA yang diletakkan di atas bidang yang licin, kemudian dihubungkan dengan tali menuju MB dan melalui sebuah katrol. Nah, di sini MA-nya di atas bidang yang licin ya. Nah, maka gaya-gaya yang bekerja itu adalah pertama, MB atau massa yang digantung di sini mempunyai gaya berat sebesar MB dikali G,
Kemudian ada gaya tegangan tali T yang arahnya menuju katrol. Kalau di MB itu ke arah atas, kalau di MA itu ke arah kanan. Nah, arah geraknya kalau misalkan ada sistem seperti ini, itu arahnya menuju MB, maka geraknya ke bawah. Nah, yang searah positif, maka MBG itu dia positif, T yang di sini negatif, T yang di sebelah sini dia positif. Nah, karena ditanyanya cuma sampai percepatan sistem, maka sigma F sama dengan sigma M dikali A. Maka gaya yang bekerja itu ada MB dikali G min T plus T sama dengan MB plus MA dikali A. Maka A sama dengan MB dikali G dibagi MB plus MA. Nah, kalau misalkan mau cepatnya, kalau misalkan ada bidang licin, kemudian digantungkan beban seperti ini, ingat ya, bidangnya licin, maka cara cepat untuk mendapatkan nilai percepatan atau A-nya itu sama dengan massa yang digantung dibagi dengan jumlah kedua massanya dikali gravitasi. Nah, berarti di sini 3 dibagi 3 ditambah 5 dikali 10. Maka hasilnya adalah 30/8 atau 3,75 meter per second kuadrat. Lanjut ke soal nomor 20. Balok A yang masanya 5 kg diletakkan pada meja datar yang kasar dengan koefisien gesek kinetik antara balok dan meja sebesar 0,1. Balok B yang masanya 20 kg digantung dengan tali dan dihubungkan dengan balok A melalui sebuah katrol. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka gaya yang harus diberikan pada A agar sistem bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat adalah titik-titik-titik. Jadi awalnya ada MA yang diletakkan di atas bidang yang kasar, kemudian dihubungkan dengan MB yang digantungkan dengan melalui katrol. Nah, bidang lintasan si MA ini kasar. Terus pertanyaannya, berapa besar gaya yang harus diberikan supaya A ini bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau misalkan si A ini supaya bergerak ke kiri, artinya dia harus ditarik dengan gaya F. Nah, F itu yang ditanyakan. Maka kita analisis gaya-gaya yang bekerja. Pertama, A ini kan ditarik dengan gaya F, ya, supaya dia bergerak ke kiri, maka F-nya ke arah kiri. Kemudian di sini ada tegangan tali yang arahnya menuju katrol, yang di MA itu berarti ke kanan, sedangkan yang di MB itu ke arah atas. Kemudian di sini ada gaya berat dari B, yaitu berarti MB dikali G. Dan di sini karena ada lintasan kasar, maka akan timbul gaya gesek. Apabila geraknya hendak ke kiri, maka gaya gesek yang timbul itu berarti ke arah kanan. Jadi di sini ada FK ke arah kanan. Kalau misalkan ada gaya gesek, maka benda yang di atas bidang ini harus kita cari komponen gaya normal dan gaya beratnya. Maka di sini ada N ke arah atas dan ada MAG ke arah bawah. Nah, di sini karena arah geraknya mau ke kiri, artinya dari B menuju A, arah geraknya. Berarti F positif, T negatif, T di sini positif, MB dikali G negatif. Dan ditambah di sini ya, FK itu negatif. Itu gaya-gaya yang sejalur dengan arah geraknya. Sedangkan untuk di sumbu Y benda MA, maka di sini ada N positif dan MA dikali G negatif. Nah, itu berlaku sigma FY sama dengan 0. N min MAG sama dengan 0. Maka nilai N sama dengan MA dikali G. N sama dengan 5 dikali 10 sebesar 50 Newton. Sedangkan gaya gesek itu rumusnya adalah mu K dikali N. Mu K-nya 0,1 dikali N-nya 50, berarti besar gaya geseknya itu sebesar 5 Newton. Nah, di sini berlaku sigma FY sama dengan 0 karena arah gerak itu kan searah dengan sumbu X. Sedangkan tidak ada pergerakan pada sumbu Y, maka sigma FY sama dengan 0. Nah, di sini kita baru masuk sigma F sama dengan sigma M kali A, maka ada F positif min T plus T min FK min MB dikali G sama dengan MA ditambah MB dikali A. Nah, di sini T-nya kita coret, maka F itu adalah MA plus MB dikali A. FK negatif pindah ke kanan jadi positif, MB dikali G negatif pindah jadi positif. Di sini berarti F sama dengan MA-nya 5, MB-nya 20, dikali A-nya 2, ditambah FK-nya tadi kita hitung sudah 5, MB 20 dikali G-nya 10. Maka hasilnya itu sebesar 255 Newton. Nah, di sini tidak ada jawabannya ya di opsi, tidak apa-apa, yang penting konsepnya itu seperti ini untuk soal nomor 20.
Lanjut ke soal nomor 21. Balok bermassa 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika Ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh Ucok? Nah, jadi balok bermassa 20 kg ini hendak didorong dengan gaya sebesar F supaya pergerakannya itu kecepatannya tetap. Maka gaya-gaya yang bekerja itu adalah balok ini didorong dengan gaya F ke arah atas, kemudian dia punya komponen W sin theta ke arah bawah. Nah, di sini gaya-gaya itu yang kita perlukan. Kemudian, karena kecepatannya konstan, maka berlaku GLB atau nilai percepatannya A sama dengan 0. Berarti di sini bukan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Walaupun bergerak, tapi kalau bergeraknya dengan kecepatan konstan, maka berlakunya sigma F sama dengan 0. Nah, di sini berarti F positif searah dengan arah geraknya, min W sin theta, dia negatif karena berlawanan, sama dengan 0. Maka besar gaya F itu sebesar dengan W sin theta. Nah, W itu kan gaya berat adalah M kali G. Maka F sama dengan M dikali G dikali sin 30. M-nya 20, G 10, sin 30 itu setengah. Maka hasilnya itu sebesar 100 Newton. Jawaban untuk nomor 21 adalah F sama dengan 100 Newton. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah balok bermassa 5 kg jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, di sini ada satu balok, dia berada di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat, maka komponen gaya yang ada itu ada gaya normal, serong kanan ke atas, kemudian berlawanannya itu ada Mg cos 30, karena sudutnya 30. Nah, di sini berlaku sigma F-Y sama dengan 0 karena secara sumbu Y ini tidak ada pergerakan, dia bergeraknya kan meluncur ke bawah, maka sigma F-Y itu sama dengan 0. Nah, N positif, Mg cos 30 negatif, maka M min Mg cos 30 sama dengan 0. N sama dengan Mg cos 30, M-nya 5, G-nya 10, cos 30 itu setengah akar 3, maka N itu sebesar 25 akar 3 Newton. Lanjut ke soal nomor 23, sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal kasar dengan nilai mu K dan mu S masing-masing 0,1 dan 0,5. Kemudian peti itu didorong dengan gaya F sebesar 100 Newton yang arahnya membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jika sin theta 0,6 dan cos theta 0,8, gaya gesek yang dialaminya sebesar titik-titik-titik. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu balok atau suatu peti yang bermassa 50 kg ini, kemudian didorong dengan gaya sebesar F 100 Newton dan membentuk sudut theta, maka komponen gayanya itu seperti ini. Ada F yang membentuk theta, kemudian apabila dijabarkan itu berarti ada F cos theta ke arah kanan dan ada F sin theta ke arah bawah. Kemudian dia juga mempunyai gaya normal ke arah atas dan gaya berat M kali G ke arah bawah. Nah, apabila peti ini didorong dengan gaya membentuk theta tadi, maka dia akan bergerak ke kanan. Jadi, apabila lintasannya kasar, maka akan timbul gaya gesek yang ke arah kiri. Nah, jika ditanya besar gaya geseknya, maka FK itu kan mu K dikali N. Jadi tugas kita itu adalah mencari nilai N-nya. Nah, nilai N-nya itu kita berangkat dari sigma FY sama dengan 0. Nah, di sini ada N ke arah atas jadi positif, terus ada F sin theta ke arah bawah dia negatif, dan ada M kali G yang ke bawah juga berarti dia negatif, sama dengan 0. Maka nilai N itu adalah F sin theta ditambah M kali G, pindah ke kanan jadi positif semua. Kemudian dimasukkan nilai F-nya 100, sin theta 0,6 ditambah M-nya 50 kg dikali G 10. 100 kali 0,6 itu 60. 50 kali 100, 500, jadinya gaya normalnya itu 560 Newton. Kemudian jika ditanya FK, kita balik lagi, mu K dikali N, maka 0,1 dikali 560. Jadi besar gaya gesek kinetisnya itu sebesar 56 Newton. Lanjut ke soal nomor 24, 3 buah balok yaitu A, B, dan C yang terletak di bidang mendatar licin. Jika massa A sama dengan 5 kg, massa B 3 kg, dan massa C 2 kg, dan F sebesar 10 Newton, maka tentukan perbandingan besar tegangan tali antara A dan B dengan besar tegangan tali antara B dan C. Jadi di sini ada balok A, B, dan C, kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian balok ini ditarik dengan gaya F sebesar 10 Newton.
Nah, di sini tegangan tali antara B dan C itu TBC, tegangan tali antara A dan B itu TAB. Nah, tugas kita adalah mencari besar TBC dan TAB. Langkah pertama itu harus mencari A. Jadi A itu didapat dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini F yang bekerja itu hanya F awal, kemudian dibagi jumlah massa dari seluruhnya, maka A sama dengan 10 dibagi 10 sebesar 1 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari TBC, itu fokus kita adalah benda C. Karena di C ini yang terdapat gaya F-nya. Nah, jadi nanti kita bisa dapat TBC-nya berapa. Nah, fokusnya ke C, maka di sini ada F dan ada TBC. Maka sigma F sama dengan MC dikali A. Karena sudah fokus benda C, maka MC dikali A. F min TBC sama dengan MC dikali A. Maka F min MC dikali A pindah ke kiri negatif, TBC pindah ke kanan jadi positif. F-nya 10 dikurang 2 dikali 1, maka TBC-nya sebesar 8 Newton. Nah, untuk mencari TAB, itu kita fokus ke benda B, di mana benda B ini ada TBC ke arah kanan dan ada TAB ke arah kiri. Nah, berarti sigma F sama dengan MB dikali A. TBC min TAB sama dengan MB dikali A, maka TBC dikurang MB dikali A sama dengan TAB. Nah, berarti 8 dikurang 3 dikali 1, maka TAB sebesar 5 Newton. Lanjut ke soal nomor 25, dua buah balok M1 dan M2 yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin. Jika M1 70 kg, M2 30 kg, dan pada balok pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton, maka tentukanlah percepatan masing-masing balok dan gaya kontak antar balok tersebut. Nah, jadi di sini ada data M1 dan M2 masing-masing 70 dan 30 kg. Kemudian di M1 itu didorong dengan gaya sebesar 200 Newton. Pertanyaan pertama itu berapa besar percepatannya? Yang kedua itu gaya kontaknya antara balok 1 dan balok 2. Maka pertama itu ditanya A, yang kedua itu ditanya N 1,2. 1,2 ini maksudnya adalah gaya sentuh atau gaya kontak antara balok pertama dengan balok kedua. Nah, di sini langkah pertama kita harus mencari A-nya dulu, itu dengan sigma F sama dengan sigma M dikali A. Nah, F yang bekerja kan cuma 1. Di sini ada F sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Maka A itu adalah F 200 dibagi M1 plus M2, 70 plus 30 itu 100, maka A sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian step kedua di sini kita mencari nilai gaya sentuhnya N1,2. Nah, berarti di sini ada komponen gayanya yang mana N1,2 di sini arahnya berlawanan. Jadi kan benda pertama memberikan kontak terhadap benda kedua dan benda kedua memberikan kontak terhadap benda pertama. Nah, berarti di sini ada N1,2 ke arah kiri dan ada N1,2 ke arah kanan. Ini besarnya sama. Jadi kalau misalkan untuk menghitung N1,2 itu kita fokus ke salah satu bendanya aja, yaitu benda yang dekat dengan gaya F yang pertama kali diberikan. Maka fokus kita itu adalah ke M1. Nah, di sini berarti di M1 itu dikenakan F ke kanan dan N1,2 itu ke arah kiri. Maka sigma F sama dengan M1 dikali A. Di sini F min N1,2 sama dengan M1 dikali A. Maka F min M1 dikali A sama dengan N1,2. Pindah ruas ya supaya dapat hasil positifnya. Di sini F-nya 200 dikurang 70 dikali 2 itu 140, berarti N1,2-nya itu sebesar 60 Newton. Next ke soal nomor 26, balok A dan balok B terletak di atas permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringan 37 derajat. Massa balok A 40 kg dan massa balok B 20 kg. Kemudian balok A didorong dengan gaya sebesar F 480 Newton seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Tentukan besar percepatan gerak kedua balok dan juga gaya kontak antara balok A dan balok B. Nah, di sini apabila gambarnya seperti ini, MA dan MB, kemudian yang didorong dengan gaya F itu adalah MA, maka di sini gaya-gaya lain yang bekerja itu adalah F ke arah atas bidang miring, kemudian ada komponen W1 sin theta dari benda 1, dan ada W2 sin theta dari benda 2, kemudian gaya kontak antara benda A dan benda B, maka di sini ada NAB ke bawah dan ada NAB ke atas. Dengan bidang miring ini membentuk sudut theta. Nah, pertanyaan pertama itu kan besar percepatan. Jadi kalau misalkan besar percepatan itu berangkat dari sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita tentukan gaya-gaya yang bekerja itu nilainya positif atau negatif berdasarkan dari dia searah atau berlawanan dari arah gerak.
Apabila dua balok ini didorong dengan gaya ke atas, maka geraknya kan ke atas. Jadi F positif, terus W1, 2 itu dia negatif, kemudian N yang ke bawah dia negatif, dan N yang ke atas dia positif. Jadi di sini berlaku F min WA sin 37, min WB sin 37, min NA, B plus NA, B sama dengan MA ditambah MB dikali A. Nah, di sini NAB-nya dicoret karena nilainya sama. Kemudian F-nya itu sebesar 480 Newton. WA itu MA dikali G, maka 40 dikali 10, sin 37 itu 3/5, dikurang WB. WB itu adalah MB dikali G, maka 20 dikali 10, dikali sin 37 itu 3/5. Sama dengan 40 ditambah 20 dikali A. Nah, 480 dikurang, ini hasilnya 240. Dari 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Ada 01, jadi 240. Dikurang 10 bagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 20, 120. Sama dengan 40 tambah 20, 60 A. Nah, maka A itu adalah 120 dibagi 60. 120 itu dari 480 dikurang 240 kan 240. 240 dikurang 120 berarti 120. Dibagi 60 maka A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian mencari nilai NAB. Nah, kita di sini karena F-nya itu yang pertama kali bersentuhannya dengan MA, maka fokus kita ke MA. Nah, di sini berarti ada gaya F ke arah atas, kemudian ada MAG sin 37 ke bawah, dan ada NAB ke bawah. Sigma F sama dengan MA dikali A, maka di sini F min MAG sin 37 min NA, B sama dengan MA kali A. Tinggal kita masukkan nilainya, pindah ruas, NA, B tadinya negatif menjadi positif. Ini 40 kali 2, 80 di kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif. Maka besar dari NA, B itu sebesar 160 Newton. Jadi jawaban untuk soal nomor 26, A-nya sebesar 2 meter per second kuadrat, dan gaya kontaknya atau gaya sentuhnya itu N sama dengan 160 Newton. Lanjut ke soal nomor 27, sebuah balok es yang memiliki massa 25 kg didorong Zeni dan membentuk sudut 30 derajat. Jika balok es bergerak dengan percepatan konstan sebesar 1/4 akar 3 meter per second kuadrat, maka tentukan besar gaya dorongan dari Zeni tersebut. Nah, jadi balok es ini didorong dengan gaya F, membentuk sudut 30 derajat itu gambarnya seperti ini. Kemudian komponen gaya dari F yang membentuk sudutnya itu jadi ada F cos 30 ke arah kanan dan ada F sin 30 ke arah bawah. Nah, gaya yang membuat balok ini bergerak itu adalah gaya yang searah dengan arah pergerakannya. Maka yang kita ambil itu adalah F cos 30. Jadi F cos 30 sama dengan M dikali A. Nah, ditanyanya kan besar gayanya, berarti F-nya yang ditanya. Maka F sama dengan M dikali A dibagi cos 30. Nah, M-nya 25 dibagi A-nya itu 1/4 akar 3, kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3, maka akar 3-nya bisa kita coret. 25 dikali 1/4 berarti 25/4 dibagi 1/2, artinya dikali 2/1. 4 sama 2 kita coret dapat 2 di bawah. 25 dibagi 2 hasilnya F sama dengan 12,5 Newton. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 28. Anis menarik sebuah balok bermassa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Koefisien gesek statis dan kinetis benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan bergerak atau tidaknya benda tersebut. Jika bergerak, tentukan percepatannya. Nah, jadi awal mulanya itu ada balok yang bermassa 10 kg. Dia ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton yang membentuk sudut 37 derajat dengan bidang lintasannya itu kasar. Dan nilai koefisien gesek statis dan kinetisnya itu masing-masing 0,5 dan 0,4. Apabila kita ingin menentukan benda tersebut bergerak atau tidak, maka kita harus menghitung besar gaya geseknya terlebih dahulu. Nah, sebelum menghitung besar gaya geseknya, kita harus menganalisis gaya apa saja yang bekerja. Di sini, F yang membentuk sudut 37 derajat dipecah, komponennya itu ada F cos 37 ke arah kanan, dan ada F sin 37 ke arah atas. Kemudian, benda tersebut mempunyai gaya normal ke arah atas dan gaya berat M kali G ke arah bawah. Nah, apabila ditarik dengan gaya F 100 Newton ke arah sebelah sini, maka
geraknya itu kan ke kanan. Jadi akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan, berarti gaya geseknya itu ke arah kiri. Nah, di sini besar gaya gesek itu kan baik FK ataupun FS itu adalah mu K dikali N atau mu S dikali N. Maka kita membutuhkan nilai N atau gaya normalnya. Nah, gaya normalnya itu diperoleh dari sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y atau atas bawah. Jadi, ada N ke arah atas plus, ada F sin 37 ke arah atas plus, dan ada ke bawah ini M dikali G min. Jadi N plus F sin 37 min M kali G sama dengan 0. Jadi besarnya N itu adalah M dikali G min F sin 37. M-nya 10, G-nya 10, min F-nya 100, dikali sin 37 itu 3/5. Nah, 100 dibagi sama 5, 20. 20 dikali 3, 60. 10 kali 10, 100. 100 dikurang 60, 40. Jadi besar gaya normalnya itu adalah 40 Newton. Nah, balik lagi ke nilai FK dan FS, maka tinggal dikali koefisiennya. Untuk FK berarti dikali mu K 0,4, hasilnya 16 Newton. Dan untuk FS itu berarti dikali mu S sebesar 0,5, berarti hasilnya FS sama dengan 20 Newton. Nah, di sini berarti gaya gesek terbesar itu adalah 20 Newton. Kemudian gaya gesek tersebut berlawanan dengan F cos 37. F cos 37 itu adalah 100 dikali 4/5. F-nya 100, cos 37 itu 4/5, maka besarnya 80 Newton. Nah, karena 80 Newton ini lebih besar daripada gaya gesek terbesarnya yaitu 20, maka dipastikan bahwa benda tersebut bergerak. Benda tersebut bergerak dengan percepatan yang kita peroleh dengan sigma F sama dengan M kali A. Di sini F cos 37 bernilai positif karena searah dengan arah geraknya, dan min FK karena dia berlawanan, sama dengan M dikali A. Sudah kita hitung masing-masing, F cos 37 itu 80, FK itu 16, sama dengan M-nya 10 dikali A. Nah, 80 min 16 itu 64. A berarti 64 dibagi 10, berarti besar percepatannya itu adalah A sama dengan 6,4 meter per second kuadrat. Sekian pembahasan hukum Newton tentang gerak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.